Baik, saudara-saudara yang berkat oleh Tuhan, shalom. Shalom semua, waduh, 22.000 orang ya. Luar biasa, teman-teman yang berkat oleh Tuhan dengan dengan sukacita yang luar biasa, dan juga setiap kita yang sudah rindu untuk datang dari Tuhan. Nah, saudara yang berkat oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, dan firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan satu ayat saja, ya, di dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-12, teman-teman, ya. 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-12. Oke, teman-teman yang lain mungkin kalau bisa di-mute ya, supaya tidak mengganggu kita. Di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 12, teman-teman, ya, itu di dalam perjanjian baru. Tawarik di perjanjian baru, ya, dapat teman-teman? Dalam perjanjian lama, ya. Oke. Kalau semua kalau semua sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sekali lagi, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian jauh membaca firman Tuhan. Saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca, tidak saja merenungkan, tapi berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan kuatkan kita melakukan firman-Nya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, senang sekali boleh ada di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang tentunya kita boleh dikatakan hebat dan luar biasa karena perbuatan ajaib Tuhan bagi kita. Teman-teman, nanti kalau misalkan dalam perjalanan kalau suara saya tidak jelas, langsung komen ya di chat, mungkin saya supaya bisa perbaiki jaringan atau posisi laptop saya. Oke, teman-teman yang berkat oleh Tuhan, ketika firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 12, itu kalau kita lihat perikopnya tentang nyanyian puji-pujian Daud. Nah, saudara berkat oleh Tuhan, ini berbicara soal pujian yang dilantunkan ya, bersama dengan pemazmur Asaf. Saudara berkati Tuhan, menyanyikan syukur bagi Tuhan. Kalau saudara baca beberapa ayat di sebelumnya, bersyukurlah kepada Tuhan, bernyanyilah, bermegahlah, dan akhirnya di 11 dikatakan carilah Tuhan. Pertama-tama ketika datang ke Allah, Daud mempolakan satu pola yang dimana pertama bersyukurlah, bernyanyilah, bermegahlah, lalu kemudian mencari Tuhan. Dan berikutnya yang kita baca hari ini, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Nah, saudara berkata Tuhan, berbicara perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya dalam konteks orang Israel, tentu kita sudah tahu benar bahwa banyak sekali perbuatan ajaib yang Allah lakukan bagi mereka, ya. Salah satu poin atau salah satu peristiwa besar atau peristiwa akbar yang dialami oleh Israel adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Amin, saudara berkata oleh Tuhan. Mereka itu dibawa keluar dari tanah penjajahan di Mesir, dibawa ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, ketika saya merenungkan nas ini, ya, terlalu banyak peristiwa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang Israel. Tetapi ada satu bagian Tuhan, satu bagian firman Tuhan, saudara berkata oleh Tuhan, yang dimana kita akan renungkan malam hari ini, ya. Yang saya ingin bagikan adalah peristiwa, teman-teman tahu tentang satu peristiwa yang menarik di mana ketika dalam perjalanan orang Israel dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada peristiwa di mana dalam perjalanan itu, ya, mereka bukan saja dibawa atau dibikin taputar 40 tahun, tapi dalam perjalanannya ternyata banyak orang Israel itu yang bersungut-sungut, yang marah-marah. Kalau kita coba buka bagian lain, saudara berkata Tuhan, di dalam kitab Bilangan, ya, Bilangan pasal 21, saudara-saudara, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Saya tidak akan baca ayatnya karena waktu ya teman-teman ya, tetapi kita bisa lihat secara garis besar ini ada cerita di mana ketika orang Israel itu dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka itu ngamuk di tengah jalan ya. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 21 ayatnya yang kelima, mereka itu melawan Allah
Ayat yang kelima dalam Bilangan pasal, mengapa kami Mesir, so kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akanan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, saudara berkata oleh Tuhan, minta maaf ya, saya tadi terputus. Masih dengar suara saya, teman-teman? Iya, sudah kembali jelas. Halo? Sudah kembali jelas. Cek. Oke, terima kasih banyak Yanto. Kembali lagi pada Bilangan pasal 21 tadi ya, tentang peristiwa di mana Allah ya membawa bangsa Israel ini diperbudakan di dalam penjajahan. Nah, teman-teman tahu ya, ketika jalanannya harusnya mereka bersyukur, teman-teman. Mereka karena mereka keluar protes, ngomong, apa kamu memimpin kami keluar, kenapa kamu kami lebih baik dijajah. Pemberian Allah dikatakan Sinyal, Kak, sinyal. Ya benar, sinyal. Jadi iya, sinyalnya Kak Yeriko ini. Oke, Kak Yeriko terpental. Dikit lagi pasti bergabung. Oke, shalom teman-teman semua yang sudah bergabung malam hari ini. Salam kenal semuanya. Di sini banyak yang belum saya kenal juga. Puji Tuhan sudah bergabung. Shalom. Ya, shalom. Kita menunggu kembali pembicara untuk masuk kembali di ruang ibadah ya. Teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan atau teman-teman ada yang mau sharing barang 1-2 menit. Nanti saya persilahkan selesai pembicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi dibuka ruang kesaksian 10 menit untuk 2-3 orang bisa bersaksi. Oke? Oke, si Kayeriku sudah balik kembali. ya, tadi saya terlempar ya, atau keluar dari laptop sepertinya jaringannya ya. Saya lanjut saja, teman-teman. Jadi teman-teman yang berkata Tuhan, saya berdoa kiranya kita tidak hilang fokus ya. Oke, kita kembali lagi pada tadi yang saya katakan, mereka mempunyai satu peristiwa di mana mereka dibawa keluar dari Mesir, tetapi dalam perjalanannya ya, mereka protes terhadap Tuhan. Mereka mengatakan, kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Seakan-akan mengatakan bahwa kami masih mau di Mesir. Inilah yang menarik, saudara berkata Tuhan ya. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran ya, Keluaran pasal 12. Saya lihat ayatnya dulu, Keluaran pasal 12, ayatnya yang ke-40 ya. Dikatakan di sana, lamanya orang Israel diam di Mesir itu ada berapa lama, teman-teman? 430 tahun, benar ya? Jadi lamanya orang Israel itu di Mesir adalah 430 tahun. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan, mereka di Mesir itu bukan hidup enak-enak, saudara-saudara berkata Tuhan. Mereka itu dijajah, ya. Nah, saudara tahu kalau kita sudah dulu waktu pelajaran SD, SMP, SMA, belajar tentang IPS atau PPKN atau sejarah, kita akan melihat bagaimana ketika Indonesia dijajah, walaupun dengan Belanda atau juga Jepang yang hanya sekitar 3 tahunan lebih atau kurang, itu dijajah tidak enak. Saudara-saudara berkata Tuhan, kita tidak punya hak berbicara, tidak ada hak untuk bebas berpendapat, tidak punya hak untuk apapun selain diperbudak dan disuruh dan juga ditindas, teman-teman. Nah, itu namanya dijajah. Nah, bangsa Israel ini sudah tahu dijajah, ya. Tetapi kenapa ketika dibawa keluar dari penjajahan, mereka sepertinya masih mau kembali. Menarik sekali kalau kita ambil dalam kehidupan kita. Semua Tuhan, kehidupan kita, saudara berkata oleh Tuhan, ingatlah akan perbuatan Tuhan yang ajaib ketika kita semua adalah orang berdosa, ya.
kita semua adalah orang yang tidak pantas, namun dengan kasih Tuhan, Tuhan memantaskan kita dan melayakkan kita. Dan saudara-saudara tahu bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus telah membawa kita keluar dari perbudakan dan penjajahan dosa. Tetapi pernahkah kita berpikir kita seperti orang Israel, sudah keluar dari dosa, sudah dapat kasih karunia, sudah dapat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Tetapi di sisi lain masih mau menikmati dosa-dosa itu, masih mau diperbudak oleh dosa. Nah, saudara, dari berkat Tuhan kita melihat di sini, ya, tentang konteksnya orang Israel ini, bagaimana mereka begitu luar biasa, ya, menentang Tuhan dan juga Musa ketika dalam peristiwa ini Tuhan membawa mereka keluar dari sana. Nah, kita lihat saudara berkat Tuhan ketika bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir, dari tanah penjajahan itu, ya. Saudara tahu kan mereka sempat menghinakan apa? Menghinakan pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan yang mana? Kalau kita lihat tadi di ayatnya yang ke masih 5, ya. Dikatakan sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara tahu apakah itu makanan hambar? Makanan hambar yang mereka maksud adalah roti dari sorga yang turun langsung ke mereka. Mana sorgawi itu? Nah, saudara bayangkan, mereka tidak perlu masak, saudara berkat Tuhan. Kalau orang Kupang bilang anteru datang dari sorga, itu roti kasih makan mereka. Tetapi mereka mengatakan akan makanan hambar ini, kalau saudara lihat dalam terjemahan Inggris, ya, terjemahan baru mengatakan hambar masih halus lah, ya, kurang lebihnya begitu. Tetapi kalau dalam Inggris, contohnya dalam beberapa terjemahan yang saya ambil di terjemahan Inggris NIV, New International Version, dikatakan and we detest this miserable food, yang artinya kami jijik terhadap makanan yang jelek ini. Saudara bisa bayangkan, roti dari sorga yang Tuhan kasih, mereka bilang mereka jijik terhadap makanan yang jelek ini. Wah, kurang ajar nih. Ini penghinaan gila-gilaan, saudara berkata oleh Tuhan, terhadap pemberian Allah. Makanya saudara berkata oleh Tuhan, ya, kalau saudara-saudara sudah dipanggil Tuhan, sudah hidup dalam kekudusan Tuhan, atau sudah hidup melayani Tuhan, tetapi di sisi lain saudara dengan diam-diam, walaupun tidak ada orang yang tahu, masih melakukan dosa-dosa tertentu yang kita tidak pernah tahu dan hanya Tuhan yang tahu, itu saudara menghina Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin saudara mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi di sisi lain saudara menjadi pelaku utama dari apa yang saudara bicarakan? Makanya saya pribadi berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, saya adalah orang yang tidak pantas dan tidak layak, dan saya adalah orang yang tidak mampu. Tetapi saya percaya ketika saya mampu melakukannya, itu bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang menuntun saya, sehingga saya mampu untuk melakukannya. Saudara berkati oleh Tuhan. Jadi kita lihat di sini, begitu luar biasanya mereka. Sebentar saudara, saya coba gabungkan lagi. Cek. Oke, saudara berkata Tuhan, suara saya jelas? Oke, jelas Kak. Masuk ya, itu ya. Oke. Jadi secara cepat teman-teman berkata Tuhan, kalau kita lihat juga kalau dalam terjemahan lain seperti NIV, ya, New American Standard Bible, dikatakan dan kami benci terhadap makanan yang jelek ini. Nah, saudara bayangkan, Daud katakan, hai kamu Israel, ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat yang kamu telah terima. Nah, kalau kita lihat saudara berkata Tuhan, ya, mereka ini orang berdosa yang harusnya, kalau dikatakan orang-orang Israel ini mati dijajah di Mesir, apalagi dengan waktu yang begitu lama, 430 tahun, tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan membawa mereka keluar tuh. Tetapi dalam perjalanan yang bukan bersyukur kepada Tuhan, tetapi mereka malah ngomel-ngomel, marah-marah Tuhan. Makanya tadi saudara berkata oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi, dalam 1 Tawarik, pasalnya yang ke-16 tadi, ayatnya yang ke-12, ya, kalau kita melihat dalam ayat sebelumnya, Daud awali dengan bersyukur. Ketika kita sudah bersyukur, bernyanyilah. Ungkapan syukur itu kita nyanyi bagi Tuhan, saudara berkata Tuhan, dan bermegahlah. Bermegah di sini bukan sombong, tapi kita bermegah karena Tuhan begitu sayang kepada kita, dan kita bisa selamat keluar dari binasa neraka karena keselamatan Kristus. Itu kita bermegah. Wah, saudara bisa bayangkan, ya, satu pengajaran bagi kita semua yang berkata Tuhan, yang
harus kita juga ketahui sebagai orang Kristen, sebagai dasar iman Kristen, bahwa tidak ada kepercayaan di bawah kolong langit ini yang punya prinsip teologi seperti kita. Apa itu maksudnya kayak Yeriko? Bahwa begini, kita sebagai orang Kristen, kita mengandalkan satu-satunya penebusan Tuhan Yesus. Amin. Kita selamat bukan dengan berbuat baik, kita selamat bukan dengan beramal gila-gilaan. Semua amal dan perbuatan baik tanpa Yesus, saya katakan seperti kain kotor, kain cemar, kain pembalut wanita. Ya, kita katakan seperti itu. Tanpa Yesus, ya, kita semua adalah orang-orang yang tidak benar, tidak berguna, orang berdosa, tidak ada seorang pun yang benar. Kalau tanpa Tuhan Yesus, kita bisa layak datang kepada Bapa di surga, menyenangkan hatinya, kita jadi berkat bagi banyak orang, karena saya percaya ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Makanya ketika Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ini mengatakan bahwa di luar Yesus tidak ada jalan, di luar Yesus tidak ada hidup, di luar Yesus tidak ada kehidupan. Ya, kalau saudara mencari pemuka tokoh agama manapun, tidak ada yang secara eksplisit mengatakan bahwa aku jalan. Siapapun dia, biar Buddha Gautama, Konfusius, Muhammad, dan siapapun dia, mengatakan aku melihat jalan, aku akan menunjukkan jalan, aku mencari-cari jalan. Tetapi Yesus sendiri, satu-satunya pribadi yang mengatakan, I'm the way, akulah jalan. Kembali lagi pada topik pembahasan kita. Di dalam 1 Tawarik pasal 16 itu tentang nyanyi pujian Daud. Daud mengatakan bahwa ingatlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Dulu kamu jauh, dulu kamu sesat, dulu kamu tidak tahu kebenaran, kamu diperbudak oleh dosa dan kamu hidup dalamnya. Tetapi karena kasih karunia yang datang bagimu, kamu datang kepada Yesus dan kamu diselamatkan. Betapa bahagianya dirimu. Dan ketika kita terima Yesus, 1 Korintus pasal 5, ya, ayat 12 atau 17. Dikatakan di sana, sesungguhnya siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, terima Tuhan Yesus, saudara adalah ciptaan baru. Ciptaan baru di sini bukan saudara tiba-tiba jadi baik nongol lagi, bukan. Ciptaan baru di sini adalah bahwa pribadi saudara dibaharui, hati saudara diperbaharui, dipulihkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Makanya, ya, tidak peduli masa lalu kita seperti apa, siapapun kita, dan saudara-saudara tahu hampir seluruh, bukan dikatakan hampir ya, mungkin seluruh tokoh di Alkitab itu adalah latar belakang orang berdosa semua. Siapa yang tidak pernah lakukan dosa di Alkitab? Bapa segala orang percaya, Abraham saja itu kan punya 2 istri itu. Benar ya? Satu dengan cara yang adalah kalau kita saudaranya sendiri. Siapa lagi kalau kita lihat? Ayub yang orang paling saleh, yang kita katakan orang saleh itu, dalam Ayub pasal 3, saudara baca di sana, Ayub kutuk hari kelahirannya, lebih baiknya tidak pernah lahir, protes Tuhan Allah. Ayub pernah bikin dosa. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu, baik Daud lagi, apalagi kita tahu ya, dia membunuh orang, mengintip orang mandi, dan juga berzina. Tetapi ketika Daud ini, saya suka sekali karena ketika ditegur Nabi Nathan dengan perumpamaan di awal, lalu Daud mulai berpikir, orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang jahat. Lalu Nabi Nathan bilang, engkaulah orangnya. Daud apakah marah? Tidak. Justru dia bertobat dan minta ampun. Itu for good. Banyak orang sekarang, apalagi mungkin kakak itu pernah lihat ya, kayak Yehuda, teman-teman yang berkecimpung dalam dunia rohani. Kalau ada orang yang sudah diangkat sedikit di dunia rohani atau dalam kalangan gereja, oh itu kakak paling pintar ya, itu kakak tuh ya kalau dikatakan jadi berkat bagi banyak orang, karena ada sanjungan-sanjungan itu. Ketika dia buat salah, orang tua tidak mau. Kita manusia bos, benar ya, kita semua tidak luput dari namanya salah. Makanya kalau ada orang bersalah ditegur, atau kita yang salah, orang tegur, kita harus terima. Amin. Bahkan Paulus saja itu, Saulus, ya, dalam 1 Korintus pasal berapa sih lupa ayatnya, dia katakan di sana, dari semua rasul aku paling hina. Bahkan dikatakan kepada anak didiknya Timotius, ya, dikatakan benar, Yesus mati bagi semua orang berdosa, tetapi di antara mereka aku yang paling berdosa. Nah, saudara bisa bayangkan Paulus itu, ya, dia adalah rasul hebat. Ya, dalam 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Paulus yang tulis. Tapi dikatakan, akulah yang paling berdosa. Itulah saudara berkat dari Tuhan. Ketika dekat kepada Tuhan, semakin tahu kita ini siapa. Makanya, ya, ketika Daud katakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Saudara-saudara ingat, dulu tuh saudara-saudara siapa? Saya juga merenungkan ya, saya ini siapa dulu? Hai saudara-saudara berkat dari Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa ya. Saya dulu membayangkan hidup saya yang begitu kacau balau dengan segala hal yang terjadi.
tidak punya apa-apa, sudah begitu melarat lagi. Tetapi sampai hari ini, atau mungkin ketika saya terima Yesus, saudara-saudara, saya ingat tanggalnya dalam satu KKR di satu gereja lokal yang ada di tempat kami, ya. Itu di tanggal 15 September 2014. Saya catat baik-baik tanggalnya. Pertama kali saya menangis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya benar-benar memahami apa artinya hidup. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Hidup ini mau bikin apa lagi? Ya, saudara boleh jadi dokter, jadi polisi, jadi apapun, terserah. Tetapi saudara-saudara ketika sungguh-sungguh terima Yesus, saudara-saudara akan ada satu momen di mana hidup ini buat apa lagi? Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, kita harus berkarya, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Tapi ingat, semua yang ada dalam dunia ini ada batasnya, ada limitnya. Semua akan habis. Amin. Makanya kalau kita sedikit terangkat lalu tergiur dengan popularitas, tergiur dengan sanjungan, waduh. Bagaimana kita nanti jadi ketua sinode, contoh lah. Contoh saya nih ya, masih mahasiswa lah begitu. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan boleh ada di berbagai tempat, memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat, atau juga berbagai Zoom atau Google Meet, itu karena kemurahan Tuhan semua. Dan gara-gara seperti itu saya mulai sombong. Wah, ini orang Kupang bilang bagaimana ya, mungkin beberapa orang Kupang ada di sini atau orang NTT bilang ini beta dulu, saya dulu. Kalau orang Sunda bilang apa? Aing tea gitu ya, kalau orang Sunda ya, orang Bandung ya, aing tea gitu. Artinya menunjukkan saya hebat. Nah, ini konyol. Kenapa konyol? Nah, kita ini kan dulu dari, kalau bahasa kasarnya, lompor dosa begitu. Kita ini kan bukan siapa-siapa. Kita boleh diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, lalu kita boleh berbicara sama Tuhan. Itu kan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Makanya ada satu lagu, mungkin kita pernah dengar lagu ini ya. Minta maaf kalau suara saya miring atau kiri, tapi saya suka lagu ini ya. Lagu itu bicara soal dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta atau sesat. Tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang, waktu Yesus tolong saya. Jadi dikatakan ya, dulu saya jauh, dulu saya sesat ya, terhilang buta, tapi oleh cinta dan kasih karunia Tuhan boleh beri saya selamat ya, dan juga saya boleh ditolong olehnya. Waktu ketika ditolong olehnya, saat tangan Yesus menolong kita. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, malam hari ini saya mau mengatakan kepada semua ya, saudara berkati oleh Tuhan, hidup kita ini tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil pulang. Amin ya. Tidak perlu berpikir, oh tidak, saya mati tua. Siapa yang tentukan hidup ini? Tuhan ya. Banyak orang yang baru lahir langsung mati ya, tapi ada orang yang sudah tua sekali tidak mati-mati. Menunjukkan umur tidak menjadi patokan untuk orang mati cepat atau lama ya. Tetapi selagi kita masih hela napas, hembusan napas kita masih ada, kita harus hidup benar-benar untuk Tuhan. Makanya ketika saya percaya benar, orang yang sungguh percaya kepada Yesus pasti akan jaminan keselamatannya. Tidak peduli mati kapan, tidak peduli mati dengan cara apa. Saya percaya ketika saya mati langsung berjumpa dengan Bapa di sorga. Amin. Itu iman, itu garansi. Amin, teman-teman. Itu kepastian keselamatan yang Yesus beri. Yang saya singgung di awal tadi, teologi kita berbeda dengan seluruh kepercayaan agama di muka bumi ini, bahwa kita hanya mengandalkan penebusan Kristus. Kalau Kristus tidak mati dan bangkit bagi kita, maka sia-sialah kita perkumpulan malam hari ini, sia-sialah kita gereja selama ini, kalau Yesus tidak mati dan bangkit. Tetapi tidak perlu kita suci buktikan, sejarah buktikan Yesus mati dan bangkit bagi kita. Makanya kita berharap dan punya kepastian keselamatan. Jadi saudara berkati oleh Tuhan ya, kembali lagi ke firman Tuhan tadi, bagaimana satu peristiwa tadi orang Israel dibawa keluar dari Mesir, tapi mereka protes Tuhan Allah. Dengan begitu hinanya, Tuhan yang akan hukum dia, namun juga Tuhan nanti akan tolong dia. Itu kan ceritanya kalau saudara baca, mereka dapat pagut ular tedung, ya, banyak yang mati, lalu mereka mulai sadar. Nah, sudah kena batu, sudah kena, orang Kupang bilang katoa ya, sudah dihantam, sudah ditampar, baru bertobat. Makanya saudara berkati Tuhan, jangan tunggu stroke, jangan tunggu saudara itu mungkin apa ya, kena penyakit lain baru bertobat. Ya, ingat, kalau kita mengatakan Tuhan, jangan hanya lihat berkatnya. Amin. Dalam Nahum pasal berapa ya, dikatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar, tapi tidak sekali-kali membiarkan orang dari hukuman, atau membebaskan orang dari hukuman.
Jadi panjang sabar di sana artinya ada ujung kesabarannya. Makanya saudara berkata oleh Tuhan, kita boleh menikmati berkat Tuhan, tapi jangan lupa, jangan permainkan dia. Amin. Jangan main-main dengan dia. Apatah lagi kita melayani seperti saya dan mungkin teman-teman yang lain, wah itu tuntutannya lebih gila. Hanya kasih karunia Tuhan saja yang memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara berkata oleh Tuhan, kita renungkan malam hari ini sebagai orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Ingatlah mujizat-mujizatnya. Ingatlah bagaimana dulu kita orang yang terhilang, sesat, buta. Dalam artian buta di sini bukan mata kita gelap atau kita tidak bisa melihat. Buta akan kebenaran. Kita hidup dalam dosa. Kita anggap pornografi itu begitu nikmat. Kita hidup dalam seks bebas. Apalagi kita tariklah dalam kehidupan kita semua. Kita begitu enaknya melakukan dosa, tapi di sisi lain itu menjerumuskan kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Bersyukurlah oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memampukan kita, Roh Kudus menjamah kita, sehingga kita bisa percaya kepadanya. Amin. Saudara berkata oleh Tuhan, kita bisa datang kepadanya, itu kasih karunia. Makanya saudara berkata oleh Tuhan, sebutkanlah kebahagiaan apa yang paling bahagia yang saudara kira dalam dunia ini. Punya banyak uang. Apalagi ya, banyak uang, terkenal, lalu disanjung banyak orang dan lain sebagainya. Seorang teolog COVID ya, bukan teolog COVID, seorang teolog namanya John Piper yang pernah satu kali menulis satu tulisan soal COVID. Ada satu bagian yang menarik, saya kutip di sana. John Piper katakan begini, saudara bisa dengar baik ya. Bayangkanlah kita semua ini tinggal di satu tempat yang indah sekali, punya banyak makanan kesukaan kita, tidak ada konflik, tidak ada bencana, semua hal yang kita mau itu ada, semua orang sayang kita ya, lalu kita mau apa-apa itu ada. Pokoknya bayangkanlah bahwa kita di suatu tempat yang segala sesuatu itu kita dapati. Tetapi pikirkanlah, walaupun demikian, kalau kita tidak punya Kristus, maka sebetulnya kita tidak memiliki apa-apa. Lalu dikaitkanlah dengan ayat yang mengatakan bahwa apakah gunanya orang mempunyai nyawa ini? Apakah gunanya seorang memiliki dunia tapi kehilangan nyawanya? Apakah gunanya saudara mempunyai seluruh dunia ini tapi saudara mati? Tidak ada guna. Amin. Kita terbatas. Akuilah teman-teman, kita terbatas. Kita ini tidak mampu. Kalau kita sampai jadi berkat dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pelayanan kita, dalam nyanyian kita, dalam sharing kita, dalam nasihat kita, lalu ada orang bertobat terima Yesus, itu bukan kita hebat. Tidak. Amin. Tapi karena Tuhan yang luar biasa, yang boleh memakai kita yang hina ini menjadi alat dalam tangannya. Lukas katakan begini, saudara berkata Tuhan ya, aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Kalau merujuk kepada kita, ini adalah hamba Tuhan, hamba Kristus. Amin. Jadi saudara berkata oleh Tuhan malam hari ini, kembali lagi, saudara boleh renungkan firman ini berulang-ulang kali. Ingatlah ya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Kalau kita lihat dalam beberapa terjemahannya, saudara berkata Tuhan, contohnya dalam ayat terjemahan lain, saya berikan bagi kita semua. Ingatlah keajaiban yang diperbuat, serta mujizat-mujizat dan penghakiman-penghakiman yang dia ucapkan. Kalau dalam bahasa Indonesia sederhana atau bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan di sana, hai keturunan Yakub, hamba Allah, hai keturunan Israel, umat pilihannya, ingatlah semua keajaiban yang dilakukannya, jangan melupakan keputusannya. Kalau secara literalnya mengatakan, ingatlah keajaiban yang dia lakukan, mujizatnya dan penghukumannya dari perkataannya. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, ya, kita melihat perbuatan ajaib, melihat mujizat-mujizatnya, tapi jangan lupa penghukuman yang akan terjadi bagi kita kalau kita tidak taat dan setia. Amin. Saudara berkata oleh Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan hari ini boleh kiranya menolong kita dan menguatkan kita sebagai saudara-saudara dalam Tuhan, bahwasannya kasih setia Tuhan bagi kita itu selama-lamanya. Saudara berkata oleh Tuhan, kembali lagi kita belajar tadi dari peristiwa ular tembaga, ular tedung ya, di mana bangsa Israel itu mereka keluar dari Mesir, dari tanah penjajahan, tapi mereka itu berontak kepada Tuhan. Ada yang mengatakan begini ya, ada teolog mengatakan begini, mereka itu sebetulnya menahan hati di tengah jalan. Mereka sudah lama berontak kepada Musa, sudah lama berontak kepada Allah, tapi masih tahan-tahan.
Mereka sebetulnya masih kembali ke Mesir sana. Mereka masih mau hidup dalam penjajahan di sana. Makanya saudara berkata oleh Tuhan ya, kalau ada kita dalam hidup ini terjerumus dalam satu dosa yang paling mengerikan selain dosa-dosa lainnya adalah kemunafikan. Nangkap ya. Mereka itu munafik saja, seakan-akan ikut Tuhan, tapi padahal hati masih di sana. Orang yang mendoa hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, saudara bilang A, B, B, tidak bisa saudara putar-putar kata di sana. Apatah lagi omong soal Tuhan. Kalau saudara misalkan omong bola, contohnya Real Madrid lawan Chelsea sebentar malam Liga Champions nih. Nanti saudara putar-putar kata, oh Real Madrid menang contohnya nanti malam karena Chelsea begini-begini. Padahal karena Chelsea buruk contohnya saja, contohnya. Itu mungkin boleh lah. Tapi kalau firman Tuhan saudara putar-putar, tidak bisa. Amin. Saudara berkata Tuhan, ya. Celakalah orang yang mengurangi atau menambahkan bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan bilang apa itu sudah. Makanya ada satu bagian firman Tuhan ya. Kalau contohnya kita dituntut untuk bicara kebenaran, maka kita akan melihat satu bagian dalam Alkitab mungkin menjadi bagian yang terakhir ya. Di dalam mungkin kita bisa lihat ayatnya 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Atau mungkin satu orang bisa baca. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-9 dan 10. Satu orang dari kita mungkin bisa baca firman Tuhan ini. Kalau langsung dapat, langsung baca saja teman-teman. Tidak perlu saling menunggu, langsung saja. Ada yang dapat? 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Ada teman-teman, silakan. Atau saya tunjuk ya. Mungkin Kak Andre Kase bisa bantu kami? Kak Andre ada? Atau Kak Milky? Kak Milky ada? Halo, dengar gak suara saya? Oke, silakan. Halo, Bro. Bantu kami Dengar, dalam firman Tuhan 1 Korintus ayat 9 dan 10. Kedengaran ya, Kak? Yes. Kedengaran Kakak? Kedengaran. Ya. Inilah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih banyak Kakak Melki ya. Ayat ini secara terang-terangan atau terang menerang mengatakan bahwa orang cabul, penyembah berhala, orang berzina ya, lalu juga banci, orang pemburit, pencuri, orang-orang kikir, kakek ya, makenik ya kayak itu ya. Makenik atau orang kikir atau pemabuk, pemfitnah atau penipu. Penipu itu paling bahaya nah. Bukan arti yang tidak bahaya, semua bahaya. Tapi kalau penipu ini saya tafsirkan bahwa bukan hanya tipu soal kita tidak punya uang, orang kita tanya ada uang kok, tidak ada uang. Bukan hanya tipu soal itu, tapi tipu firman Allah, tipu diri sendiri, itu paling bahaya nah. Contohnya kita bilang teman-teman jangan mencuri ya, tapi kita pelaku utama dalam pencurian. Waduh, sadar itu bahaya berat tuh. Makanya ketika kita omong sesuatu, kita dituntut untuk melakukannya. Orang-orang tidak terlalu tertarik dengan banyak omong. Benar ya, apalagi kita anak muda zaman sekarang. Jangan terlalu banyak baca ceramah lah, kira-kira begitu. Tapi apa yang lo buat? Lebih memalukan kalau misalkan kita mengatakan sesuatu bagi gas, lalu kita tidak buat, kita malu dong. Benar ya? Apalagi mungkin ada kasus terbaru, mungkin di NTT teman-teman tahu lah ya. Ada seorang pendeta ya, menganiaya seorang jemaat kah? Gara-gara tidak sependapat dengan banyak firmannya. Ini pendeta loh, di salah satu tempat di NTT atau di Kupang. Nanti saudara bisa buka Instagram, lihat di NTT update ya, itu banyak berita sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa ada rohaniawan atau pendeta yang melakukan tindakan kriminal seperti itu, tindakan penganiayaan? Itulah saudara berkata Tuhan, kita nih bukan siapa-siapa. Pendeta saja jatuh, apatah lagi kita nih. Pendeta tuh tahu loh ya, itu mungkin hari-hari tiap hari dengan Alkitab teman-teman, setiap hari baca Alkitab mungkin, setiap hari itu khotbah, belajar teliti firman Tuhan, tapi mereka juga jatuh, apatah lagi kita kuat, kita bisa, kita mampu jadi berkat. Saya sudah katakan ulang tadi, karena kasih karunia dari Tuhan, amin, semua karena kasih karunia dan anugerah ya. Jadi sudah berkata Tuhan, kalau contohnya kita tanya,
kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sesat, orang dalam arti jangan sesat, orang penyembah berhala, orang-orang berzina, saudara perhatikan, banci, orang pembunuh, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab katakan tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah, neraka. Lalu kalau saudara mengatakan kok begitu kejam, maka saudara protes ayat ini dong. Bukan protes saya hanya bacakan apa yang firman Tuhan katakan itu. Makanya saudara berkata Tuhan, Alkitab itu begitu transparan. Kalau saudara baca Alkitab, kalau betul-betul baca Alkitab ya, saudara akan lihat begitu saudara itu tidak punya apa-apa, begitu terhilang dan telanjang. Tidak bisa apa-apa. Makanya semakin orang kenal dengan Tuhan, semakin merasa rendah diri bahwa dia bukan siapa-siapa. Ketika semakin dekat dengan Tuhan, merasa bahwa dia bilang, iya Tuhan, ini bukan karena saya. Orang bisa jadi berkat, ribuan orang bertobat, tidak bertobat. Itu dia semakin merendah diri lagi. Bukan saya Tuhan, tapi karena Tuhan. Makanya bukan hanya berbicara saudara berbalik kepada Tuhan, tetapi ingatlah bagaimana saudara sudah dipakai Tuhan, lalu dalam kehidupan saudara, banyak orang diberkati lewat hidup saudara. Banyak keluarga diberkati lewat pelayanan saudara. Ingatlah kebaikan Tuhan itu, saudara berkata Tuhan. Mujizat-mujizat yang dilakukannya. Kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita, memberkati kita, dan juga kembali lagi firman Tuhan menegaskan, ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, mujizat-mujizat yang dilakukan di kita, dan juga penghukuman-penghukuman yang Dia katakan. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, saya kembalikan kepada kakak Well, silakan. Tuhan memberkati teman-teman. Atau doa dulu ya kakak ya? Atau langsung? Ya. Oke, baik teman-teman. Kita mengamini firman Tuhan ini dan kita berdoa mensyukur firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah datang malam hari ini bagi kami semua. Kami merasa diberkati, juga kami merasa ditegur. Biarlah firman Tuhan yang datang begitu nikmatnya, begitu hebatnya, boleh memberkati kami semua. Kami yang letih, lesu, dan berat ketika firman Tuhan datang menguatkan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Yeriko sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan cukup luar biasa, cukup fantastik juga mengingatkan saya di Matius 5 ayat 37 ya. Teman-teman pasti tahu firman itu bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, mari kita mengimani itu, kita mulai merenungkan kenapa bangsa Israel itu sebenarnya berjalan keluar dari tanah Mesir itu harus 40 hari saja. Tetapi kenapa mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun? Saudara coba bayangkan, antara 40 hari dan 40 tahun, bedanya sangat jauh, saudara. Jadi itulah yang patut kita renungi, bagaimana bangsa Israel kurang bersyukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Mereka kurang bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka kurang bersyukur atas otoritas ilahi yang Tuhan berikan atas pemimpin mereka, dan mereka kurang bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita sama-sama merenungkan, mari kita sama-sama malam hari ini kita sama-sama belajar apa perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam diriku. Apakah aku hanya sebatas sampai di sini? Aku hanya sebatas sampai kepada pelayananku, kepada pekerjaanku sudah sampai di situ? Tuhan punya visi ilahi yang jauh lebih besar. Tuhan punya panggilan surgawi yang lebih besar dalam hidupmu. Maka dari itu bertekunlah dalam pengharapan dan sabarlah dalam setiap tantangan yang ada. Percaya bahwa Tuhan menyertai diri. Oke? Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang berotoritas. Oke? Ini karena sudah jam 9, apakah ada yang mau menambahkan? Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Bagaimana Kak Mariani? Bagaimana Kak Mariani?
Bisa diulangi pertanyaannya? Gimana ya? Bagaimana? Hmm, Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, cuman Tuhan saja yang tahu. Haleluya. Tanyakan saja kakak, tanyakan saja. Bahasa air mata saja yang mengungkapkan perasaan ini. apa yang abang bilang? Bagaimana kakak? Oh, yang ab- Kurang jelas, Kak. Oke. Kalau apa yang maksud abang bilang tadi? apa yang dimaksud dengan apa, Kak? Gak kedengaran. Oke. Karena mengingat waktu juga, mungkin ada yang mau memberi kesaksian atau mau sedikit sharing, silakan. Atau mau bertanya boleh ya, kalau mau Oh, bertanya juga boleh. yang mau bertanya juga boleh, kami buka ruang debat 8 menit. Silakan. Kak Anggi, Kak Melci. Sulit sih Pak, agak sulit mau nanya apa. Dipikirkan dulu pertanyaannya. Bingung. Kalau sudah pasnya sudah masuk di hati ya, biarkan. Begini. Atau bisa chat dulu kak, chat dulu atau ditulis di kolom chat boleh lah. Ya, Mungkin kayak Yang abang bilang itu masih kurang pede dia. tanya saja kakak. Oke. yang abang bilang tadi, yang apa yang dimaksud abang bilang tadi, katakan firman Tuhan itu. Apakah itu bilang bagaimana kak? Apa yang dimaksud dengan kebangkitan? Kalau yang saya dengar apa yang dimaksud dengan firman Tuhan tadi? Firman Tuhan. Oh begitu kakak. Iya. Oh, Oh, yang Matius 5 ayat 37 ya? Iya. Oh, oh ya, itu sama kan. oke. Silakan Kak Yeriko. Ini pertanyaan kepada pembicara aja, silakan. Ikuti tadi Matius berapa ya kayak itu ya? Matius 5 ayat 37 tentang Oke. apa? Silakan. Ya. Matius 5:37 ya. Tapi kalau berbicara ayat tadi mungkin kurang lebihnya kakak yang sudah menjawab ya. Dalam artian bahwa kalau kita lihat konteks ayat itu, kalau dalam perikopnya Yesus hukum Taurat itu Yesus mengatakan bahwa dia telah menggenapi hukum Taurat ya teman-teman ya. Jadi ketika kita percaya Yesus, hukum-hukum seperti hukum Taurat kita percaya dan kita tahu hukum Yahudi itu hukum Taurat itu ada beberapa bagian. Ada hukum seremoni, hukum sipil, hukum moral ya. Nah, hukum seremonial, hukum sipil seperti tata upacara penyembelihan kambing, domba dan sebagainya itu tidak perlu lagi dilakukan ya. Karena apa? Kristus sudah menggenapi itu teman-teman. Jadi kalau kita bertobat tidak perlu cari kambing di mana sembelih lalu potong karena tidak perlu ya. Karena Tuhan sudah mati bagi kita dan mati bagi kita. Dan itu konteksnya. Kalau dan kita melihat di sini sudah berkata oleh Tuhan, kalau kakak tadi bertanya ayatnya yang ke 37 tadi ya. Yes. Iya. Hendaklah kamu katakannya, itu berbicara soal ketika tadi sudah disampaikan tentang kontennya, lalu orang-orang mendengar itu mungkin ada mempunyai banyak pertanyaan, kok begitu, kok begini, kok begitu, tapi Tuhan tegaskan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakannya, dan jika tidak,
Katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa kalau kamu percaya, kamu katakan ya. Kalau kamu percaya akulah penggenap akan hukum Taurat, kamu katakan ya. Itu kemarin bisa perhatikan ya, bahwa Tuhan mau katakan kalau kamu percaya akulah penggenapan hukum Taurat, kamu katakan ya. Ya, saya percaya. Kalau tidak, katakan tidak. Tapi kalau kamu kayak apa istilahnya ya, ambigu di sini kayak seperti ya atau tidak, ya atau tidak, ya, atau sudah bilang ya tapi bilang tidak lagi. Ya saya percaya, tunggu, tidak, saya percaya, nggak percaya, tidak. Itu sudah namanya inkonsisten. Tidak seperti yang katakan ya, tidak. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita semua, ketika kita percaya kepada Yesus dan melakukan firman-Nya, menyampaikan kebenarannya, kita harus katakan ya, benar itu kebenarannya. Kalau memang itu bukan berasal dari Tuhan, katakan tidak, tidak apa-apa. Tidak, seperti itu. Jadi itu berbicara soal bagaimana kita mengakui pengakuan kita secara tegas dan juga konsisten, seperti itu ya. Tapi tadi kurang lebih sudah kalian terjawab juga, kurang lebih seperti itu Kak. Berkati ya. Oke, jadi yang menjadi utama, Yesus datang tuh bukan menghapus hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat dengan kasih, atau yang kita biasa sebut kasih karunia. Jadi ketika apa yang dikatakan oleh hukum Musa itu juga masih berlaku sampai saat ini, tapi kita atasi dengan hukum kasih karunia yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, sampai sini paham? Diterima ya Kak Marliani ya. Oke. Berkati Kak ya. Semangat Kak. Masih ada 3 menit. Siapa yang mau berbicara lagi? Di sini ada Ibu. Di sini ada orang yang sudah mau lulus STT juga dari CSC ini. Tidak mau berbicara ini. Orang kalau berbicara ini segala kitab dari Kejadian sampai Wahyu hafal semua ini. Pak Jericho orang asal mana? Itu mungkin bisa di bagian lain ya kayak. Oke. Pokoknya orang Indo Kak. Orang Indo tapi mendapat fisik ke bangsa-bangsa. Amin, puji Tuhan. Ke Arab, ke Turki, ke Palestina. Oke. Jika tidak ada lagi, bagaimana Kak Yehuda? Boleh nanya. Oh ya, silakan Kak Yemima. Masih ada waktu 2 menit. Thank you, diberkati banget sama firman-Nya Kak Yeriku gitu kan. Berbicara tentang mengingat perbuatan ajaib Tuhan gitu kan. Saya mau sedikit tanya gitu kan. Apakah ketika setiap kita mengingat perbuatan ajaib Tuhan gitu kan, apakah itu sudah pasti akan merubah hidup kita gitu. Contoh kayak gini, yang dikatakan ingatlah, yang ayat tadi yang dibaca, ingatlah akan perbuatan ajaib Tuhan, itu berarti kita bukan hanya sekedar kita ingat gitu loh, tapi ingat di sini kata-katanya yaitu benar-benar anggaplah itu bukan sesuatu yang biasa gitu. Jadi anggaplah kebaikan Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Bukan sesuatu yang memang sepatutnya Tuhan lakukan gitu. Tapi anggaplah bukan hanya kita ingat ya, tapi anggaplah itu kayak sesuatu yang spesial, sesuatu yang luar biasa gitu. Saya teringat sama ini ya Kak, sama di Perjanjian Baru, peristiwa tentang 10 orang sakit kusta ini gitu kan. Semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Ketika mereka berseru sama Tuhan, mereka tolong, 10 semua sudah sembuhkan Tuhan gitu kan. Tapi kok aneh ya, kok hanya ada 1 orang gitu kan, yang 1 orang yang bersyukur sama Tuhan gitu loh. Padahal kan seharusnya, saya yakin 9 orang ini ingat gitu loh. Dia pasti ingat kalau dia itu disembuhin Tuhan gitu loh. Nah, kalau saya berpikir ya, waktu zaman dulu orang sudah kena sakit kusta itu kayak menderita banget gitu loh. Sudah dibuang dan juga benar-benar kayak bukan hanya sakit secara fisik sih, kayak sakit secara mental gitu. Bahkan sama keluarganya sendiri pun dijauhi gitu. Kayak benar-benar dianggap kayak sampah gitu loh. Dan anehnya gitu kan, ketika
ketika mereka disembuhkan Tuhan kok mereka nggak inget begitu menderitanya mereka kalau Tuhan itu nggak sembuhin dia gitu loh. Mereka nggak bener-bener menyadari itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Istilahnya tuh bayangin kalau seandainya dia nggak disembuhkan Tuhan gitu loh. Nah, tapi hanya satu orang yang dia tuh bisa berterima kasih, bisa bersyukur sama Tuhan. Saya percaya satu orang itu nggak hanya mengingat sih, tapi dia itu menganggap kebaikan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Sesuatu yang spesial banget gitu loh. Sehingga nggak sepatutnya dia tuh nggak bersyukur gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi dikatakan mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib itu apakah bukan yang sekedar kita ingat gitu, tapi benar-benar jadikan itu sesuatu yang spesial, sesuatu yang luar biasa gitu, kebaikan Tuhan gitu. Sehingga kebaikan Tuhan itu bisa mengubah hidup kita gitu, bisa merubah hidup kita gitu. Saya percaya, saya ingat ya, ketika tiap tahun saya ingat ketika merayakan Jumat Agung gitu. Saya juga ingat gitu. Saya ingat gimana pendetaannya Tuhan Yesus gitu. Saya ingat gitu. Tapi berapa ketika kita ingat itu, apakah kita benar-benar itu pengorbanan Tuhan yang kita ingat tuh benar-benar bisa mengubah hidup kita? Belum tentu kan. Kalau kita ingat pengorbanan Tuhan gitu, apakah itu kita jadikan sesuatu yang luar biasa gitu? Apakah itu kita jadikan sesuatu yang spesial? Seringkali kita sudah sekedar kita ingat, tapi nggak kita jadikan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Itu nggak mengubah kita. So, kita berpikir kayak gini, ya benar, aku tahu, aku ingat Tuhan itu berkorban, Tuhan mati buat saya gitu. Tapi toh saya tuh masih jomblo aja gitu loh. Lah kayak gitu. Jadi mereka menganggap pengorbanan Tuhan itu bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Toh aku ingat Tuhan itu mati buat saya. Tapi saya belum dapat mujizat kayak gini gitu loh. Jadi mereka nggak menyadari bahwa pengorbanan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa gitu, kayak gitu sih. Ya itu sih pertanyaan saya. Terus tadi berbicara tentang mengingat gitu kan. Terkadang kita ini seringkali kita salah dalam mengingat gitu. Seringkali kita mengingat hal-hal yang salah, bukan hal yang benar, bukan hal yang penting. Contoh kayak gitu. Seringkali yang kita ingat itu apa? Contoh yang kita ingat misalnya, yang kita ingat tuh kesalahan orang. Nah, gitu. Kita lupa sama kebaikan orang lain gitu kan. Sehingga dalam hidup kita nih kayak istilahnya kayak simpan kepahitan gitu kan. Karena kita ingat itu kesalahan orang gitu. Kita lupa sama kebaikan orang itu. Kita juga lupa kalau kita sendiri juga orang-orang yang sama-sama berdosa gitu. Sehingga kita juga menghakimi orang gitu. Seringkali kita salah sih. Yang kita ingat itu bukannya kasih Tuhan, bukannya kebaikan orang lain gitu loh. Tapi yang kita ingat apa? Kesalahan orang. Itu sih yang kedua. Yang terakhir nih aku tambahin kayak gitu. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, itu ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, itu akan membawa hidup kita ini nggak mudah putus asa gitu loh, nggak membawa hidup kita tuh lemah gitu loh. Contoh ya, contoh beberapa bulan yang lalu gitu kan, aku sempat mutusin cowok gitu kan, putusin mantanku gitu kan. Tapi ketika itu ya memang kalau putus kan rasanya kan nggak enak gitu kan. Namanya habis putus kan nggak enak gitu. Tapi waktu itu ada satu hal yang aku ingat gitu. Waktu aku dulu sama dia gitu kan. Dia tuh sering kasih tahu aku gitu loh. Dia sering kasih tahu panggilkan nih gitu. Nih kamu tuh ya belajar masak gitu loh. Belajar masak gitu loh. Jadi cewek tuh belajar masak, jangan hanya tahu shopping, jangan hanya tahu jalan-jalan kayak gitu. Terus aku ingat gitu. Jadi ketika aku putus sama dia, itu sesuatu yang buruk nih. Putus sama dia tuh sesuatu yang buruk gitu. Tapi aku ingat ketika aku dulu sama dia,
akhirnya aku putus sama dia, tapi sekarang aku udah bisa masak gitu loh. Kayak gitu gitu. Jadi ada pelajarannya ya. Jadi aku tetap bisa bersyukur sama Tuhan gitu. Walaupun aku putus sama dia, akhirnya ada hal positif gitu loh. Aku jadi bisa masak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau aku nggak ada pengalaman sama dia, ya mungkin aku nggak akan pernah bisa belajar masak, nggak akan pernah bisa masak kayak gini gitu. Tapi karena aku pernah sama dia, aku pernah mutusin dia karena sesuatu hal gitu kan. Tapi ada hal positifnya yang aku bisa bersyukur gitu. Ternyata di balik itu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun aku putus gitu kan, rasanya kan buruk kan putus. Tapi ternyata di balik itu Tuhan kasih aku hal yang positif gitu loh. Sehingga aku sekarang bisa bisa masak gitu, gak bisa belajar masak kayak gitu. Dan juga bisa belajar hidup hemat gitu kan. Maksudnya nggak dikit-dikit belanja, nggak dikit nge-mall gitu. Jadi aku ingat gitu. Aku ingat kata-katanya dia kayak gitu. Jadi ketika kita menghadapi masa sulit, masa nggak enak dalam hidup kita, please jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kita harus bangun kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita nggak putus asa. Hidup kita akan tetap bisa bersyukur sama Tuhan. Dan ini sedikit sih dari saya. Thank you, God bless. Ya, kayak saya Silakan. rasa mungkin Kak Imi sudah bertanya sekaligus menjawab ya. Bisa jadi. Ya Kak Imi ya. Ya, kalau dari saya sedikit ya Kak, memang karena memang sepertinya kita tidak punya cukup banyak waktu, tetapi satu hal yang saya mau katakan adalah bahwa ketika berbicara ingatlah akan Tuhan, itu artinya kita tidak lupa Tuhan. Seringkali seperti Kak Yemi bilang, orang itu ketika dapat berkat langsung lupa Tuhan. Benar ya? Orang kalau dapat sesuatu yang begitu hebat dalam hidupnya langsung lupa Tuhan. Contohnya, saya ambil contoh diri saya. Saya pernah ada di momen di mana saya ini orangnya tidak dipandang, saya gugup dalam bicara, ngomong kayak gini, ini teman-teman itu mimpi ya, saya mimpi kalau bisa bicara di banyak orang seperti ini. Tetapi saya yang berat lidah dan tidak tahu apa-apa, lalu tiba-tiba Tuhan, bukan tiba-tiba, ketika saya datang pada Tuhan, Tuhan memberkati saya, lalu saya bisa bicara seperti ini, ya, saya harus ingat, dulu saya nih, kalau orang yang tidak tahu apa-apa, kalau saya sampai tahu apa-apa, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Coba kalau satu ayat yang terakhir ya, di dalam Mazmur 77 ayat 12 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, iya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Mau mengatakan bahwa bukan hanya berbicara kebaikan Tuhan saat kita susah Tuhan tolong, saat kita tidak ada uang, tiba-tiba ada uang, bukan hanya bicara itu. Dari zaman purbakala, Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Amin. Salem dan Demut, kita berharga bagi dia. Jadi kalau orang lain bilang kita tidak berharga, saya ingat beberapa teman saya yang ada kesan dinatonis, mungkin tidak bergabung ya, itu kesan biasa tuh. Walaupun dalam beberapa yang tertentu dia mempunyai kekurangan, tapi di sisi yang lain dia punya kelebihan yang luar biasa tuh. Beberapa teman-teman yang lain ada yang dia memiliki keterbelakangan mental dan lain sebagainya, tapi Tuhan bisa pakai dia jadi berkat bagi banyak orang. Artinya apa? Berbicara kebaikan Tuhan tidak selalu melulu berbicara soal apa yang enak. Ada hal yang buruk, itu bisa jadi perbuatan Tuhan yang ajaib loh. Contohnya, kita pacaran dengan orang yang salah. Orang yang salah, yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu kita putus, kita harus bersyukur. Secinta-cinta apapun kita pada dia, kalau kita putus, bersyukurlah Tuhan mau menarik dia. Atau menarik kita dari dia. Seperti Tuhan Amin. mau melepaskan satu mawar berduri dalam tangan kita, lalu Tuhan ganti dengan boneka yang besar. Seperti itu saja. Sebetulnya simpel saja teman-teman. Jadi kalau berbicara soal ingat akan perbuatan Tuhan, saya percaya bukan hanya mengingat seperti kayak Yemi bilang, tapi dari keajaiban Tuhan yang kita ingat, kita akan mau juga membagikan kepada orang lain. Sedikit lagi kayak itu saya minta waktu, seorang teolog namanya Charles Haddon Spurgeon, dia mengatakan Injil, firman Tuhan, kabar baik itu seperti madu yang manis. Saking manisnya saya tidak bisa kecap sendiri. Kamu harus coba. Ini madu terlalu manis. Atau mungkin teman-teman di sini, kalau teman-teman contohnya kalau kita orang Kupang, kalau kita ketemu satu makanan yang terkenal adalah nasi babi, nabas ya. Nasi babi itu artinya bukan makanan babi ya, nasi dengan lauknya daging babi bakar, babi kecap, sei babi dan lain sebagainya. Wah, itu enak mati tuh. Saya paling hobi daging babi, teman-teman, sedikit berbagi ya. Makanya teman bisa badan bisa begini, kakaknya tuh bikin poster besar juga. Nah,
Ada satu kalau di Kupang, kalau teman-teman mungkin saya bisa request atau review, ada satu nasi babi yang enak sekali. Itu ada di depan di samping Hotel Sylvia. Itu enak sekali. Setiap malam mungkin kalau saya lewat saya makan di sana. Nah, saking enaknya makanan babi itu babi bakar dan babi kecap. Saya ceritakan kepada teman-teman di kampus, weh kawan dong, lu mesti coba nih. Ini daging babi terlalu enak, kawan. Ini nasi babi terlalu enak, lu mesti coba. Nah, karena apa kita mempromosikan itu, mungkin itu tukang atau mbak yang jual nasi babi suruh kita, tidak suruh kita untuk mempromosikan nasi babinya, tidak suruh kan, tapi kita sendiri yang Indonesia tidak mempromosikan. Kenapa? Karena kita ingat keenakan daging babi itu. Kenapa ya teman-teman ya? Karena itu daging babi punya enak, kita ingat lalu kita mau bagikan, ceritakan kepada orang, kalian mesti coba daging babi itu begitu enak. Demikianlah juga dengan perbuatan ajaib yang Tuhan sudah buat. Omong kosong kalau kita rasakan kebaikan Tuhan lalu kita tidak mau bagi kepada orang. Dengan mengingat perbuatan Tuhan memampukan kita jadi berkat, memampukan kita untuk bersaksi, memampukan kita berkarya, memampukan kita untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan dari hidup kita. Makanya kalau misalkan kita ikut persekutuan doa, ikut ibadah lalu ada perubahan, orang akan bertanya, Kak Andre contohnya, atau Kak siapa ya, Kak Melki itu namanya, Kak Melki dulu atau Kak Andre dulu mungkin orangnya suka marah-marah, tapi ketika ikut ibadah puji Tuhan sudah tidak marah-marah lagi. Kenapa? Karena ada perubahan di sana. Orang akan tanya siapa yang bikin berubah, lalu kita beritahu Yesus lah yang buat saya berubah. Jadi teman-teman berkata Tuhan, mungkin dari setiap pertanyaan yang sudah kita tidak menjawab sendiri, garis besarnya saja bahwa ketika berbicara ingat akan kebaikan Tuhan, itu berbicara tidak lupa Tuhan. Dan kalau tidak lupa Tuhan, dia atau ingatan kita itu akan perbuatan Tuhan itu memampukan kita untuk bersaksi bagi orang lain bahwa dulu atau saya sekarang ini boleh jadi berkat, dan saya sekarang seperti ini karena Tuhan. Hanya Tuhan ya teman-temannya, tidak ada pengakuan diri, tidak ada karena saya, tidak ada karena diriku hebat, tidak ada. Hanya Tuhan saja. Itulah buah dari kasih karunia yang sudah kita dapatkan. Ya. Oke, terima kasih. Sudah panjang dan lebar malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan tutup dengan satu mission quote untuk kita sama-sama merenungkan. Mungkin teman-teman bisa menjadikan ini sebagai mission quote dalam kehidupan teman-teman. Saya suka sekali mission quote ini dan saya sering membagikan ini kepada teman-teman saya. Satu misionaris hebat yang bernama David Livingstone, mungkin teman-teman ada yang tahu. Dia berkata seperti ini. If a commission by an earthly king is considered a honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? Ada yang bisa menerjemahkan? Dia berkata seperti ini, jika perintah dari raja dunia saja kita anggap sebagai suatu penghormatan, bagaimana dengan perintah daripada raja sorgawi kita anggap sebagai suatu pengorbanan? Bisa direnungkan masing-masing dan pribadi sendiri.